Recording in progress. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswi semester 3 ya? Semester 3. Iya, Bu. Fakultas KSWHN Malang. Pada kesempatan hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Kita masih akan belajar mengulas tentang adaptasi bayi baru lahir. Oke, sambil saya admit teman-teman yang baru masuk. Nah, gimana? Tugas pada minggu lalu kita sudah ada tugas untuk Apgar Score dan Scoring Gray. Saya belum cek Google Classroom-nya. Saya baru kalau ada itu Sabtu ya. Sabtu pagi, karena memang prediksi saya Sabtu teman-teman, saya minta Sabtu teman-teman baru mengumpulkan tugasnya. Jadi saya Sabtu pagi baru cek, Sabtu pagi ada, baru kemudian saya share tugasnya, meski saya tahu teman-teman mungkin sudah siap untuk mengerjakan tugas. Ada yang belum mengerjakan tugas? Karena akumulasi tugas teman-teman nanti tetap akan ada penilaian tambahan untuk tugas di nilai akhir. Jadi kerjakan saja, terlambat gak apa-apa. Tentu saja beda nilai, tapi lebih baik tetap dikerjakan daripada tidak mengumpulkan. Saya. Baik, ada yang bisa menemukan dua-duanya? Ada yang bisa menemukan kedua referensinya atau hanya menemukan satu? Bisa cerita dulu? Bisa raise hand yang ingin menyampaikan pengalamannya kemarin? Ya, Hartini. Silahkan Mbak Tini. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Oke. Ini sebenarnya akan kita ulas pengkajian BBL, tapi untuk meng-review saja sebelum kita lanjut materi hari ini, untuk meng-review saja apa yang sudah teman-teman besok di pengkajian bayi baru lahir. Paling tidak saat besok kita mengulas di pengkajian bayi baru lahir, itu teman-teman sudah punya bayangan, maksud saya gitu, tugasnya Apgar Score, Scoring Gray itu paling tidak untuk materi depan saat kita mengulas ini teman-teman bukan sama sekali nggak tahu. Kenapa? Karena sekarang teman-teman sudah ada tugas baca gitu ya. Jadi untuk materi yang sekarang sebenarnya kita belum masuk ke Apgar Score dan juga Scoring Gray. Oke. Kemarin yang dibahas tentang proses di sini ya, Apgar dan Scoring Gray. Kalau Apgar A-nya apa kemarin? Appearance, kan gitu ya. Semua sudah belajar ya. A-nya appearance. Appearance itu berarti apa yang dilihat? Yang dilihat apa teman-teman? Warna kulitnya. Warna kulitnya, Bu. Kelihatannya bagaimana? Tampilan awalnya bagaimana? Terkait kulit bayi. Tampilan terkait kulit bayi. Ya. Kalau dia terlihat merah, kemerahan, maka akan dinilai berapa? Ayo, tugasnya kemarin. Ayo. Kalau kulit terlihat kemerahan, maka bagaimana? Wah, sudah membaca, sudah ditulis. Normal, Ibu. Normal, nilainya berapa? Normal. Nilainya 2. 2. Ya. Jadi, kalau Apgar Score, maka nilainya adalah 0, 1, dan 2. 2 ini untuk nilai Normal. Oke, ya teman-teman. Halo, yang lain juga mohon aktif. Kalau perlu, misalnya, aku belum bisa jawab pertanyaan Boro ya. Berarti perlu dibaca ulang, gitu ya. Nah, silakan bercermin masing-masing. Oke. Jadi ada scoring 0, 1, 2. 0 itu yang bagaimana? 1 bagaimana? 2 bagaimana? Dilihat lagi ya. Kalau kemerahan, berarti tadi Mbak Cinta menyampaikan skornya 2. Berdua. Ya. Kemudian P-nya. P apa? Pulse. Metodenya P-nya adalah pulse. Apa itu pulse?
Denyut jantung bayi berdetak. Jantung. BCC. Kemarin kita sudah ulas ini di adaptasi ya. Ini pun nilainya ada 0, 1, 2. Ya, 0, 1, 2. G-nya ada grimace. G-nya ada grimace. Grimace apa? Respon dan refleks bayi. Refleks, respon ya. Nah, itu juga teman-teman lihat. Kapan tes saya ini enggak jelas nggak? Tidak, jelas Bu. Jelas Bu. Soalnya internet saya agak down. Baik, grimace silahkan nanti dilihat lagi. A-nya activity ya. Gerak, tonus, otot. Kapan dia dikatakan 0, kapan dikatakan 1, kapan dikatakan 2 ya. Kemudian terakhir Respiration. pernapasan. Nah, silakan nanti dilihat. Nah, kemudian yang kedua ada scoring grade. Ya. Kalau agar tadi, ya kita melihat lebih ke fisik, betul nggak? Tampilan, jadi kondisi fisik si bayi terkait Apgar. Mewakili Bu. Paru-paru, pernapasan Bu. Suhu. Iya Bu, di sisi penilaiannya Bu. Berbeda Bu. Penilaian untuk tempat penilaiannya berbeda Bu. Jadi baik Bu. Apgar score kan lebih menariknya ke bagian dalam tubuh bayi Bu. Sedangkan scoring grade ini penilaiannya lebih ke di luar gitu, seperti penilaian kulit sama yang iya Bu. Tujuannya itu lebih ke tubuh luar bayi itu Bu, dilihat dari penilaiannya lebih ke fokus dan penilaiannya itu memang berbeda Bu. Kalau yang Apgar score, kalau memang kemarahannya itu skornya 2, kalau yang di scoring itu kayak 0, gitu 0,1. Yang dinilai itu cuman itu Bu, kulitnya doang Bu. Cuman penjelasannya doang Bu, kalau penilaian tidak ditulis kemarin. Sumbernya ditulis nggak? Belum. Oke ya. Oke teman-teman, ini pengalaman ya. Besok kalau ada tugas, karena teman-teman ini bukan minta untuk menyampaikan pendapat pribadi, tapi harus
ada dasarnya, maka tuliskan sumbernya ya nak. Jadi nanti Bu Woro bisa cek apakah sumbernya valid atau tidak. Tapi kalau tidak ada sumbernya, Bu Woro nggak bisa ngecek kan. Nah, ini referensi lama apa referensi baru gitu maksudnya. Paham ya? Nah, ini pun bagus untuk teman-teman belajar menuliskan sitasi. Besok saat tugas akhir teman-teman tingkat 3, teman-teman ini punya kewajiban untuk membuat KTI itu ya, skripsi, mini skripsi. Nah, di sana teman-teman harus menuliskan sumber atau sitasi ini nanti. Jadi setiap kali teman-teman mengambil informasi dari satu buku atau artikel, teman-teman harus menuliskan, oh ini adalah di buku misalnya Sartono Ilmu Kandungan halaman 47 misalnya. Nah, itu dituliskan. Ya. Nah, ini bukti bahwa memang tulisan teman-teman ini ilmiah dan ada dasarnya. Oke, mohon maaf saya agak menyimpang. Baik. Nah, tadi disampaikan bahwa ini memang beda, ya. Memang berbeda. Jadi kalau agar tadi secara fisik bayi, kalau scoring grade itu terkait interaksi, terkait hubungan ibu dan bayi, bonding. Ingat bonding teman-teman? Tahu bonding ya? Tahu. Oke, attachment, bonding, hubungan antara ibu dan bayi. Baik. Betul. Lebih ke psikis ya. Jadi ini Ya, psikis, tapi dilihat secara fisik. Bagaimana kondisi hubungan keterkaitan secara emosi dari ibu ke bayi, ya. Tetapi bisa diperiksa oleh Bu Bidan, gitu loh. Tanpa perlu bertanya maksudnya. Kalaupun perlu ditanyakan sih tidak masalah. Itu bisa diobservasi, dituntun menggunakan scoring grade ini. Interaksi antara bayi dan orang tua. Nah, saya langsung ke di Apgar Score tadi teman-teman aku perhatikan ini ya, ada nggak ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk Apgar Score ya, kapan harus diresusitasi. Makanya 0 sih pasti ya. 1 itu teman-teman harus tahu, 1 kalau sudah ada angka 1 tidak 2 semua, ini nanti atau total nilai skornya itu di bawah 7, maka harus bagaimana? Ini teman-teman harus tahu. Ya. Misalnya ini pada puls kalau ditemukan kurang dari 100 kali per teman, maka bagaimana? Apakah langsung nanti salah satu yang memudahkan memang beri tangisan, melihat tangisan dengan menunggu sampai 1 menit untuk menilai Apgar Score. Bayi lahir langsung dilihat gitu, apalagi lebih ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nanti bisa dilihat. Oke, kita kembali ke scoring grade. Jadi ini untuk mengevaluasi hubungan antara bayi dengan orang tuanya. Ini nanti akan menentukan apakah bonding selanjutnya itu lancar, attachment selanjutnya utamanya antara ibu dengan bayi itu baik atau tidak. Itu kita bisa evaluasi dari sini. Observasi caranya adalah melakukan observasi, dilihat, diperhatikan bagaimana bayi, apa yang disampaikan ibu saat melihat bayinya atau terkait bayinya, apa yang ia lakukan pada periode-periode perinatal. Jadi scoring grade ini pun sebenarnya bisa mulai kita lihat pada ibu sebelum persalinan. Bagaimana ibu bersemangat akan nanti proses kelahirannya, bagaimana ibu memandang calon bayinya, tetapi belum kita nilai. Kita hanya proses, kita memulai observasi awal. Kan sudah bisa menilai nih, misalnya unwanted pregnancy, hamil yang tidak diinginkan, maka di saat mau melahirkan ini ibu sudah
dilakukan segera setelah lahir sampai dengan 3 hari pasca persalinan. Apa yang dilihat? Sentuhan, kontak mata, suara. Ini reaksi bayinya. Dikatakan reaktif tingkat 1, reaktif tingkat 2. Kalau mau dicari kalau mau dicari yang seperti Abgar Lihat Bu. lihat harusnya. Ini bentuk pengkajiannya, mungkin yang dimaksud hampir mirip sama Apgar Score, mungkin bentuk scoringnya ini ya. Kalau di Apgar Score 0, 1, 2. Scoring Gray, kalau ini misalnya ada rekam medis atau dokumentasi yang harus diisi, maka teman-teman bisa mengisi lewat ini. Tapi karena memang selama ini saya lihat di Rolex atau di lembar dokumentasi yang harus diisi tenaga kesehatan itu, saya pribadi hampir tidak pernah melihat bahwa kita harus mengisi rekornya berapa gitu. Sehingga akhirnya tidak terlalu menjadi fokus nakes untuk scoring grade. Ya, katakan sangat negatif, ya, dikatakan sangat negatif, tidak tepat. Bagaimana saat terlihat emosinya tidak stabil, abai, depresi, atau bahkan terlihat marah. Jadi, saat ibu berkata sebutan dia untuk bayi dan suaminya apakah memperlihatkan positif atau negatif, rinduan, rasa sayang, atau sebaliknya, bukan sesuatu fokusnya pada apa, pada dirinya sendiri atau ada bayinya. Ini bayi sudah ada ini. Saat bayi menangis yang dia lakukan, dia cuek saja atau segera kebingungan ingin mendekat, memberikan perhatian pada bayi. Agak negatif, kemudian agak positif. Kalau yang ini tadi berarti betul-betul tidak ada interest pada bayinya. Nah, kalau agak negatif berarti ya sebenarnya dia masih ada perhatian. Hanya terlihat mungkin dia tidak suka, tapi saat bayi menangis muncul rasa ingin memperhatikan gitu ya. Atau mungkin dia begitu kecewa pada suami atau ayah dari anaknya, dan itu berulang kali dia katakan, tetapi saat melihat bayinya dia agak terenyuh, jadi memandang sebenarnya ya nggak mau, tapi di saat bayinya menangis dia muncul rasa kasihnya. Oke, berarti bisa masuk di agak positif 1, 2, 3. Oh, banyak yang positifnya. Kalau di sini tadi 1, 2, 3, tetapi banyak yang negatifnya. Berarti oke, tinggal 10 menit. Berarti masuk di agak negatif. Tapi kalau agak positif 1, 2, 3, ternyata yang 2 positif, yang 1 negatif, berarti dia masuk agak positif. Sedangkan sangat positif jadi umum, memandang sangat gembira, terus ya semua 1, 2, 3 ini menunjukkan respon yang positif, maka scoring grade-nya sangat positif atau sesuai. Begitu, nanti saya share di grup ya. Insya Allah, semoga
gambaran awal tentang scoring grade tadi cukup bisa mengurai kemarin khususnya teman-teman yang belum berhasil menemukan apa itu scoring grade. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, masih ada sisa 10 menit. Saya izin melanjutkan materi ya, karena kita masih belum selesai. Terlihat bisa ada yang mengingatkan saya kemarin kita sampai di slide berapa ya? Ini sudah, pernafasan sudah ya. Sudah, saya ingat ini saya review kita Sampai pada tujuan asuhan masa nifas, Bu. tujuan asuhan masa nifas. Bukan itu. Masa masa nifas, Nak? Bukan. Maaf, Bu. Oh, masa nifas. Kita kemarin itu mengulas ini, sayang. Kita mengulas adaptasi bayi baru lahir ya. Nah, kenapa kok tugasnya kemarin itu tentang skor Apgar skor dan scoring grade? Karena di sini kita mempelajari tentang tahapan pengkajian bayi baru lahir. Ini berarti sudah kita ulas. Faktor ini pun sudah Bu Oro ingat, pernafasan pun sudah ingat. Ya, karena waktu itu saya ingat saya tanya ke teman-teman, kalau normalnya yang dewasa berapa? Ingat gak? Tuh, Ingat, Bu. ya, itu termasuk 12 sampai 16. ini mungkin. Nah, insya Allah di sini deh. Slide 8 ini saya terakhir. Ya. Baik, saya review selintas. Jadi pada sistem sirkulasi pada sistem sirkulasi ini paru-paru bayi berkembang. Ada tekanan oksigen di area alveolinya. Karena alveolinya itu ada tekanan oksigen, maka paru-parunya berkembang. Balon, kemudian ada oksigen masuk, atau kalau balon sih karbon dioksida ya. Karbon dioksida misalnya kita tiup itu kan karbon dioksida keluar. Balonnya akan menjadi Mengembang. Betul. Sebaliknya tekanan CO2-nya turun. Ya. Jadi yang masuk itu oksigen, beda dengan balon kan kita tiup gitu, kita yang keluar adalah karbon dioksida. Nah, ini yang membedakan. Hal ini mengakibatkan turunnya resistensi pembuluh darah di paru. Sehingga aliran ke alat tersebut meningkat. Saya besarkan saja biar enak. Hal ini menyebabkan arteria pulmonalis mengalir ke paru-paru. Darah pada arteri pulmonalis mengalir ke paru-paru dan ductus arteriosusnya menutup ya. Jadi dari arteri pulmonalis darah mengalir, kemudian ductus arteriosusnya menutup. Nah, bukan bayi serta terpentingnya ini terputus ya tali pusat aliran darah dari plasenta berhenti. Ini harusnya terputus, mohon maaf, nanti saya revisi. Kemarin sudah beberapa saya cek, itu sudah saya revisi, ternyata masih terputus. Jadi saat bayi dia masih sini. Pernah melihat persalinan? Pernah, Bu. Pernah. Yang keluar bayinya dulu apa plasentanya dulu? Bayinya dulu. Bayi lahir masih ada tali pusat yang menghubungkan bayi ke plasenta. Plasentanya masih di mana? Masih di dalam. Masih di dalam rahim. Dan salah satu penata laksanaan bayi baru lahir adalah melakukan pemotongan tali pusat. Ya kan? Sebelum dipotong itu diklem dulu. Nah, diklem itu ditekan pakai alat klem ya, klem arteri. Gunting klep.
dari plasenta ke bayi. Semakin kita tunda rem, maka semakin banyak darah yang akan diterima bayi dari ibunya, dalam hal ini melalui plasenta. Kalau dulu bayi lahir cepet-cepet krem dek gitu. Secepatnya dikrem. Sekarang kita diminta untuk menunda pemotongan tali pusat. Kenapa? Untuk mengurangi resiko terjadinya anemia pada bayi baru lahir. Ternyata penundaan pengekleman tali pusat itu efektif menurunkan resiko terjadinya anemia pada bayi. Lebih banyak, lebih besar. Bisa diterima? Paham? Bisa Bu. Oke. Paham Bu. Baik. Bunyi jantung pada menit pertama 180 kali. Oh, ini sudah ini. Kemudian turun lagi, turun ya, seterusnya. Sampai di Anda ini sudah turun ya. Insya Allah ini sudah. Oke, sekarang kita menuju ke traktus digestivus. Ya. Traktus digestivus pada bayi baru lahir relatif lebih berat. Ya, lebih berat karena apa sih? Lebih panjang ya. Kenapa? Karena biasanya pada bayi baru lahir itu di saluran digestifnya sudah ada mekonium. Mekonium itu sisa apa ya? Sisa dari apa ya? Kalau di manusia dewasa ya pup ya, BAB-nya gitu ya. Kalau di bayi dia dalam bentuk mekonium, kita istilahkan mekonium. Ya. Feses lah gitu. Oke. Jadi mekonium ini sudah ada dalam saluran digestif, maka dia relatif lebih. Ada juga kalau yang di persalinan dengan kehamilan, kita tinggal 1 menit untuk kemudian kita keluar, teman-teman. Gimana ya? Baik, saya lanjutkan dulu deh. Kita cerita-ceritanya besok kalau materi ini sudah selesai aja. Nanti nggak selesai. Jadi ada mekonium, jadi ada sisa hasil yang dia konsumsi selama dia di kandungan ya. Nah, mekonium ini ada sejak 16 minggu, jadi memang lebih panjang, lebih berat. Ya. Apabila bayi dibiarkan dalam suhu hangat 25 derajat Celcius, maka bayi akan kehilangan panasnya. Ya. Ada radiasi, evaporasi ya. Besok saat pemeriksaan kita akan mengenal ini. Sebanyak berapa? 200 kalori per kilogram berat badan per menit. Suhu rendah, metabolisme jaringan meningkat dan kebutuhan oksigennya juga akan meningkat. Ini untuk traktus digestivus yang terjadi pada mereka, pada bayi baru lahir. Kalau mekonium ini keluar di saat bayi belum lahir, hati-hati. Ya, maka ada kemungkinan bayinya ini sedang dalam permasalahan, gawat darurat. Kok kita tahu ibu itu ketubannya pecah dan